Sekarang aku akan membuktikannya kepada kalian semua. Direktur Ding, obat patch ini dari perusahaan kami dapat meningkatkan khasiat sebesar 30%. Direktur Ding. Bagaimana menurut Anda? Nona Bai, mengenai obatnya, mari kita bicarakan nanti. Saya harus menemani keponakan saya sekarang. Xiaobo. Untuk pemeriksaan, Paman, saya tidak punya banyak hari lagi. Paman pergi saja bicarakan urusan Paman. Xiaobo, kamu harus percaya diri. Paman pasti akan menyembuhkanmu. Kakak. Ada apa? Kakak. Boleh aku bertanya penyakit apa yang kamu derita? Mengapa Anda menanyakan itu? Siapa kamu? Sindrom pembekuan. Sindrom pembekuan. Itu penyakit mematikan kan? Anak muda, ada apa denganmu? Begitukah caramu bicara? Maaf, aku ingin mengatakan, aku bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan aku ingin bertanya, apakah dia bersedia? Siapa kamu? Apakah kamu tahu apa itu sindrom pembekuan? Mengapa kamu berbicara omong kosong? Direktur Liu, ini hanyalah seorang pemulung, orang gila. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan sebotol tinta hitam. Dan dia mengklaim itu menyembuhkan semua penyakit. Saya kira, dia mungkin mengincar keponakanmu, ingin menipu uang darimu. Apel, Dr. Liu, ada apa ini? Siapa yang membiarkannya masuk? Di mana para penjaga keamanan? Direktur Ding, tolong jangan gelisah dulu. Aku tidak ingin uang. Aku hanya ingin membuktikan bahwa obatku memang bisa menyembuhkan penyakit. Anak muda, apakah kamu tahu apa artinya meresepkan obat yang tepat untuk penyakit? Kamu bahkan tidak mengerti kondisi pasien, namun kamu mengklaim bisa menyembuhkan penyakitnya. Apakah kamu tahu siapa saya? Beraninya kamu mencoba menipu saya? Direktur Ding, aku benar-benar tidak berbohong. Obatku ini bisa mengobati 99% penyakit di pasaran. Dijamin tidak ada efek samping. Sungguh lelucon. Saya tumbuh besar di keluarga produsen farmasi. Dan saya belum pernah mendengar obat apapun yang dapat menyembuhkan semua penyakit. Alasan Anda untuk menipu orang bahkan tidak bagus. Kakak, tentang sindrom pembekuan, aku juga sudah belajar sedikit tentang itu. Aku juga tahu itu. Ini adalah penyakit yang sangat sulit diobati. Penyakit yang juga menghambat gerakan. Melihat kondisimu, mungkin sudah stadium akhir. Kenapa kamu tidak mencobanya? Bagaimana jika berhasil? Bisakah kamu benar-benar menyembuhkan penyakitku? Asalkan kamu meminum ini, aku jamin sebentar lagi, kamu akan bisa berdiri. Tidak masuk akal. Saya sudah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun, dan saya belum pernah mendengar apapun di mana meminum satu jenis obat bisa menyembuhkan sindrom pembekuan. Anak muda, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu telah memberi pasien harapan, tetapi kamu tidak bisa mewujudkannya. Kamu tahu seberapa sakitnya pasien. Sebaiknya kamu menghilang dari pandanganku segera. Paman, tolong jangan gelisah. Saya ingin mencobanya. Xiaobo, jangan percaya padanya. Dia hanyalah seorang penipu. Paman, penyakitku sudah stadium akhir. Kita mungkin juga mencoba mengobati kuda mati. Jika itu tidak menyembuhkanku, saya hanya akan pergi lebih cepat. Dan kemudian, saya tidak perlu menderita lagi. Xiaobo kamu, Direktur Ding, kamu sama sekali tidak boleh percaya padanya. Kita semua tahu, dia hanyalah seorang pemulung. Bagaimana mungkin dia bisa mengembangkan obat? Benar Direktur Ding, pecundang tidak berguna ini. Belum belajar kedokteran, belum kuliah, dan adalah seorang pemulung. Direktur Ding, kamu tidak bisa bertaruh dengan nyawa keponakan ME sebagai lelukon. Kakak, jika kamu tidak berani meminumnya, aku bisa meminumnya bersamamu. Tidak apa-apa, saya akan mencobanya. Baiklah, ayo. Ayo. Obat ini tidak mungkin benar-benar manjurkan. Tidak mungkin. Saya jamin dengan integritas profesional saya, itu sama sekali tidak akan ada efeknya. Xiaobo. Paman. Tanganku. Tanganku bisa bergerak, Paman. Ayo. Ayo bangun. Kakiku. Xiaobo. Ayo. Paman. Paman saya berdiri. Dari mana pecundang tidak berguna ini mendapatkan obat mujarab seperti itu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak ada obat seperti itu di dunia ini. Ini benar-benar sembuh. Bibi, sekarang Bibi bisa percaya bahwa aku bisa menyembuhkan penyakit Paman Yekan. Saya tidak percaya. Satu obat hanya bisa menyembuhkan satu penyakit. Kamu hanya beruntung dengan sindrom pembekuan untuk menyembuhkan penyakit jantung. Operasi diperlukan. Ini, Dr. Liu. Kalau tidak, biarkan dia mencoba dulu. Tidak. Jika kamu menyembuhkan penyakit jantungnya, lalu apa yang akan saya dapatkan? Tidak. Obat ini pasti palsu. Hanya dengan yang palsu saya bisa. Dr. Liu, apa yang kamu katakan? Jadi kamu mencegah obat yang bagus masuk ke rumah sakit karena kamu takut tidak menghasilkan uang. Kamu, prinsip hatimu sebagai dokter yang berbelas kasih. Kemana perginya? Tidak, bukan itu maksud saya. Direktur Ding, tentu saja dia tidak akan mengakuinya. Bagaimanapun operasi berikutnya menghasilkan.
50 juta pendapatan. Dengan obat bagus ini, di mana keuntungan seperti itu bisa didapat. Selalu ada rumor di rumah sakit tentang kamu menerima amplop marah. Awalnya saya tidak percaya. Sekarang tampaknya, kamu harus menjalani sebuah investigasi menyeluruh. Yiran, ayo kita sembuhkan ayahmu. Yuanda ayah Yiran. Pak Tua Ye, kau akhirnya bangun. Ayah, bagaimana perasaanmu? Jantungku tidak sakit lagi. Ayo, Ayah, Napas saya juga lancar sekarang. obat ini benar-benar mujarab. Ini sangat ajaib. Pemulung sialan ini. Keberuntungan macam apa yang dia dapatkan? Dia benar-benar berhasil menyelamatkannya. Lin Yu, kamu tunggu saja aku. Tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Halo Tuan Lin. Saya dari grup VBI Pharmaceutical. Mei Jingshe. Saya ingin membahas kolaborasi dengan Anda. Bolehkah? Fei Bai Pharmaceutical, perusahaan farmasi nomor 1 di negara ini. Benar sekali. Kami ingin berkolaborasi dalam memproduksi sejenis obat yang dapat menyembuhkan semua penyakit. Baiklah. Namun aku sedang tidak bisa sekarang. Dimengerti. Kalau begitu saya akan menunggu telepon Anda Tuan Lin. Yiran, ada apa ini? Bagaimana saya tiba-tiba menjadi lebih baik? Ayah, itu adalah kakak Xiaoyo yang menemukan obat ajaib ini untukmu. Itu menyembuhkanmu. Begitukah? Lin Yu, saya sangat berterima kasih padamu. Tidak perlu berterima kasih Paman. Selama penyakit Paman sembuh. Bibi, apakah aku sekarang punya kualifikasi untuk menjadi pacar Yiran? Kalian bisa menjadi pacar. Tapi untuk menikahi Yiran kami, kau masih perlu bekerja keras. Ini bekerja keras. Sampai sejauh mana aku harus bekerja keras? Lihat, pertama kau harus punya mobil kan? Dan rumah kan? Ibu, dan tabungan kan? Kau tidak bisa berharap Yiran kami masih tinggal bersamamu di tempat sampah itu kan? Aku ingin tahu, apakah sebuah mobil sport senilai 80 juta sudah cukup? Dan sebuah villa di Cloud Top Villa yang bisa aku miliki dalam beberapa hari. Cukup. Aku sudah tahu. Saat aku melihatmu, aku merasa kau adalah individu yang menjanjikan. Menyerahkan Yiran kepadamu, aku bisa tenang. Kantor farmasi Fei Bai. Tuan Lin, hanya dengan agen obat ini, kita bisa memonopoli seluruh pasar farmasi dan menjadi pemimpin dunia dalam bidang farmasi. Aku tidak peduli hal-hal seperti itu. Aku hanya ingin tahu, bagaimana Anda berencana untuk menetapkan harga agen obat ini? Agen obat ini sangat efektif. Kami berencana untuk mengencerkannya, lalu membaginya menjadi 3 tingkatan. Konsentrasi 20% akan dijual seharga 5.000 per dosis. Menargetkan masyarakat umum, konsentrasi 50% akan menjadi produk premium kami. Dijual seharga 100.000 per dosis. Menargetkan kelas menengah ke atas. Adapun konsentrasi 100%, itu akan menjadi produk tertinggi kami. Dijual secara eksklusif kepada para elit teratas dunia. Dengan harga 100 juta. Bagaimana menurut Anda? Nona Bai, benar-benar perusahaan farmasi yang profesional. Anda mampu dengan sempurna memahami sifat manusia dan memaksimalkan keuntungan dari agen obat ini. Namun, aku tidak setuju. Tuan Lin, apakah Anda punya keberatan? Apakah menurut Anda harganya terlalu rendah? Tidak, itu terlalu tinggi. Di masyarakat sekarang ini, sudah terlalu tidak adil. Hanya karena seseorang punya uang, mereka bisa menggunakan yang terbaik dari segalanya dan menikmati layanan kelas atas. Tapi tanpa uang, seseorang hanya bisa menggunakan obat berkualitas rendah. Mengapa harus begitu? Aku meluncurkan obat ini justru untuk memutus ketidakseimbangan ini, bukan untuk mencari uang. Tuan Lin, apakah maksud Anda? Aku tahu. Aku juga sudah menghitung bahwa biaya satu dosis agen obat kira-kira 100 yuan. Aku akan memberimu 3 kali lipat keuntungan. Harga jualnya akan 500. Selama rakyat Huaguo membelinya, harga jualnya hanya akan 500. Adapun di luar Huaguo, Anda diizinkan menaikkan harga sesuka Anda. 500 yuan. Tuan Lin, Anda harus memahami bahwa keuntungan dari farmasi tidak dihitung dengan cara ini. Ini? Aku tahu. Namun begitu agen obatku dirilis, 99% dari dunia, agen obat akan kehilangan pasar mereka. Ramuan obatku akan menjadi di seluruh dunia satu-satunya agen obat. Jika Anda setuju dengan harga ini, aku jamin aku tidak akan bekerja sama dengan perusahaan lain lagi. Nona Bai,
Apakah Anda ingin mempertahankan keuntungan tinggi dan tetap menjadi salah satu dari dunia perusahaan farmasi terkenal? Atau Anda pilih untung kecil tapi cepat berputar dan menjadi dunia satu-satunya perusahaan farmasi? Apakah yang dikatakan Tuan Lin benar? Tuan Lin, hati seorang dokter yang dermawan, peduli pada dunia. Qing Shu benar-benar terkesan. Di sini, atas nama orang-orang di seluruh dunia, saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Anda. Nona Bai, kalau begitu mari kita bekerja keras bersama untuk membuat dunia ini bebas dari penyakit. Kalian semua dari Huaguo. Inukai Ichiro. Benar-benar sangat menarik. Untuk benar-benar berfantasi tentang menyembuhkan semua penyakit. Gombo. Astaga. Dawei. Sebagai perusahaan farmasi, berfantasi tentang memberantas semua penyakit. Ini, bagaimana Anda masih bisa menghasilkan uang? Bagaimana Anda bisa menjadi ketua? Permintaan maaf saya yang tulus. Pikiran ketua kami tidak pernah sepenuhnya waras. Dewan Direksi sedang bersiap untuk mencopotnya. Gombo, tidakkah kau lihat aku sedang membahas bisnis? Keluar. Anda hampir lengser. Bagaimana Anda masih bisa begitu sombong? Saya juga di sini untuk membahas bisnis. Lihat, ini Tuan Dawi, seorang pemegang saham Yamamoto Pharmaceuticals. Tuan Inukai Ichiro. Mereka adalah kelas dunia, perusahaan farmasi. Mereka datang hari ini, khusus untuk membahas akuisisi. Akuisisi, mengapa saya tidak tahu tentang ini? Tentu saja kau tidak akan tahu. Selama bertahun-tahun grup ini, di bawah manajemen Anda yang berpikiran tunggal, telah melihat keuntungan anjlok. Tuan Dawei akan lebih baik untuk menjual kepada Yamamoto Pharmaceuticals. Mungkin saat itu, keuntungan bahkan bisa naik. Ngomong-ngomong untuk masalah ini, saya berusaha keras. Tuan Inukai Ichiro bahkan menjual ramuan yang telah menumpuk di gudang kami selama bertahun-tahun. Kepada Tuan Dawei, itulah mengapa mereka bersedia mengakuisisi kami. Apa? Anda menjual semua ramuan yang tersimpan. Itu adalah milik Wagul, ramuan paling mahal. Harta paling berharga kelompok itu. Harta karun. Harta karun apa? Hanya setumpuk gulma tak berguna. Lagi pula zaman apa ini? Siapa yang masih mempraktikkan pengobatan tradisional Tiongkok? Menyimpan akar pohon dan gulma itu membutuhkan pengeluaran sejumlah besar uang setiap tahun untuk memeliharanya. Sungguh sia-sia. Lebih baik menjualnya. Di Huaguo Anda tak ada lagi yang praktik pengobatan Tiongkok. Lebih baik menjualnya kepada kami. Bagaimanapun, garis keturunan sejati pengobatan tradisional Tiongkok ada pada kami bangsawan. Betapa sombongnya. Kau pikir hanya karena kau belajar sedikit aspek-aspek dangkal pengobatan tradisional Tiongkok, kau bisa mengaku sebagai garis keturunan sejati pengobatan tradisional Tiongkok. Bukankah begitu? Para pemuda di Huaguo Anda semuanya sibuk belajar pengobatan barat dan mencari uang. Tak ada yang belajar pengobatan Tiongkok. Sedangkan hanya kami bangsawan tidak menyisakan upaya untuk menguasai perusahaan obat Tiongkok. Untuk perusahaan obat Tiongkok yang hebat ini memberikan kontribusi yang tak terhapuskan. Bukankah ini cukup untuk membuktikan ortodoksi pengobatan Tiongkok adalah bangsawan kami? Orang-orang WA Nation yang berpikiran sempit, para master sejati tersembunyi di antara rakyat biasa. Metode penggunaan obat semuanya selalu berubah, yin yang dan 5 elemen. Berpikir kau sudah belajar sedikit pengobatan Tiongkok, lalu mengaku sebagai pewaris ortodoks pengobatan Tiongkok. Yamamoto Pharmaceutical mencakup semua paten dunia untuk penyakit sulit dan rumit. Apa yang Anda miliki untuk dibandingkan dengan bangsawan? Hanya dengan ini. Hanya satu cabang. Itu bisa menyaingi semua perusahaan farmasi Anda. Kalian orang Huaguo benar-benar semakin suka menyombongkan diri. Mengambil sebotol tinta apapun dan mengklaimnya bisa menyembuhkan semua penyakit. Mengapa Anda tidak mengatakan meminum ramuan ini bisa memberikan awet muda dan keabadian? Ya ampun, bagaimana mungkin ada di dunia ini obat yang menyembuhkan semua penyakit? Hanya karena sebelumnya tidak ada, bukan berarti di masa depan tidak akan ada. Obat Huaguo bukan sesuatu yang bisa kau pahami. Ketua baik, bagaimana Anda bisa untuk mempertahankan posisi Anda sekarang? Bahkan bekerja sama dengan penjual obat palsu ini. Obat Tuan Lin, kami sudah menguji. Dan itu memang dapat mengobati semua penyakit umum. Begitu Kak? Jadi jika saya meminum obat ini, telapak tangan saya yang telah terputus selama bertahun-tahun bisa tumbuh kembali. Ini? Regenerasi anggota tubuh belum mungkin. Saya ingat di Huaguo Anda ada pepatah lama yang mengatakan membengkakkan wajah agar terlihat gemuk.
Bukankah itu hanya regenerasi anggota tubuh? Apa susahnya itu? Telapak tangan saya ini telah terputus selama bertahun-tahun. Saya telah mencari begitu banyak dokter terkenal di seluruh dunia, dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Anda orang gua. Anda bilang Anda bisa menyembuhkannya. Lalu, bagaimana jika aku menyembuhkannya? Baiklah, jika Anda menyembuhkannya, maka saya akan berlutut dan memanggil Anda ayam. Aku tidak mau. Anak biadab sepertimu. Jika aku menyembuhkannya, maka kau bawa orang ini dan keluar dari Huaguo. Anda, baiklah. Jika Anda tidak bisa menyembuhkan tangan saya akan memastikan Anda masuk berita. Penyebab kematiannya adalah bunuh diri dengan luka tembak di punggung. Mengambil obatnya. Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin obat yang bisa mengobati regenerasi anggota tubuh. Diterima. Pengambilan berhasil. Lindsay, harga tukar 20.000 poin sumber daya. Setelah dikonsumsi, ia dapat secara otomatis meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Ketika digabungkan dengan ramuan penyembuh universal, efeknya bahkan lebih baik. Sepertinya memang seperti yang kupikirkan. Di masa depan, bahkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan pun bisa diobati. Lalu apa artinya regenerasi anggota tubuh yang terputus? Berikan saja padaku. Tukarkan saja ini untukku. Kombinasi antara obat tablet dan obat cair. Di dunia ini, tidak akan ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jadi ini yang kau bilang bisa. Meregenerasi anggota tidak tumbuh kembali. Aku akan membuatmu menyesal pernah datang ke dunia ini. Tuan Dawei, Anda tidak boleh meminumnya. Kau pembawa sial. Jika Tuan Dawei mengalami masalah setelah meminumnya, kau akan menjadi pendosa bagi seluruh Huaguo. Jangan mencoba melabeliku pengkhianat. Kau lebih memenuhi syarat daripada aku. Kau, tanganku. Aku tidak merasakan apa-apa. Obatmu palsu. Tuan Lin, Apa yang terburu-buru? Bahkan jika itu adalah obat pencahar, itu masih membutuhkan waktu untuk berefek. Tanganku. Ya ampun. Tanganku sudah tumbuh kembali. berhasil. Obat Tuan Lin memang efektif. Ini tidak mungkin. Apel. Tuan Lin, terima kasih banyak. Aku merasa tanganku sudah sembuh total. Tubuhku terasa 10 tahun lebih muda. Dan beberapa penyakit lama sudah hilang. Dokter Huaguo benar-benar ajaib. Baguslah kau tahu. Sekarang kau bisa membawa orang ini dan pergi. Obat ini hanyalah obat baru. Kami akan mengakuisisi grup farmasi Feibai. Obat ini akan segera menjadi milik kami. Bodoh. Dengan Tuan Lin di sini, beraninya kau menyebut akuisisi? Kebangkitan grup Feibai sudah dekat. Bagaimana mungkin mereka setuju untuk diakuisisi? Tuan Lin, Yamamoto Pharmaceutical kami bersedia menawarkan 50 miliar untuk membeli formula obat ini. Bagaimana menurutmu? 50 miliar hanya untuk sebuah formula. Ini adalah sesuatu dari Huaguo kami. Tidak untuk dijual. Namun untuk 50 miliar, aku bisa mempertimbangkan untuk memberikan bangsawamu hak distribusi. Huaguo yang serakah. Apa kau gila uang? 50 miliar hanya untuk hak distribusi. Apakah menurut Anda Yamamoto Pharmaceutical kami semuanya bodoh? Diam. Ya. Dengan obat ajaib ini, semua orang di dunia akan membutuhkannya. Saat itu, jangankan 50 miliar, bahkan 100 miliar bisa didapatkan kembali. Ya. Tuan Dawei benar. Namun jika Tuan Inuka Ichiro berpikir itu tidak cocok, maka mari kita jadikan 60 miliar. Apa kau? Kau menaikkan harga di tempat. Ini keterlaluan. 70 miliar. Kau terang-terangan merampok kami. 80 miliar. Sama sekali tidak. Bodoh. Tuan Lin. 80 miliar saja. Idiot ini. Mulai sekarang, dia bukan lagi bagian dari grup Yamamoto kami. Tuan Dawei, mengingat aku sudah bekerja untuk Yamamoto Pharmaceutical selama puluhan tahun. Jangan tinggalkan aku. Pergi sana. Kau idiot. Hanya karena satu kalimat darimu,
Kau telah menyebabkan Yamamoto Pharmaceutical kami biaya tambahan 30 miliar. Jika bukan karena kontribusimu di masa lalu, kalau tidak, itu tidak akan sesederhana dipecat. Anda jangan harap bisa melihat matahari besok. Tuan Lin, tolong lihat. Kapan kita bisa membahas kontrak distribusinya? Untuk masalah sekecil ini, kau bisa mendiskusikannya dengan Nona Bai. Aku hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang dan formulanya. Tidak. Tuan Dewi dibawa oleh saya. Meskipun kita membahas kerjasama, kontraknya harus ditandatangani dengan saya. Gong Bao, masalah Anda yang ingin menjual grup. Akan kubahas ini dengan Anda nanti. Sekarang segera bawa orang bangsawan ini keluar. Kami punya hal yang perlu dibahas. Di bawah manajemen Anda grup ini hampir bangkrut. Saya ingin menjualnya. Itu cara terbaik. Dewan Direksi, tidak ada yang akan tidak setujukan. Kami sudah mencapai kesepakatan dengan Tuan Lin tentang kemitraan. Dengan 2 obat ini, apakah menurut Anda perusahaan kami masih akan bangkrut? Tuan Lin, sesuatu terjadi di lokasi konstruksi. Nona Bai, aku ada urusan lain yang harus diurus. Sisanya kuserahkan padamu. Ketua Lin, Lokasi konstruksi. Manajer Sun, apa yang terjadi? Mengapa pekerjaan berhenti? Sun Kang Yu. Ketua Lin, sebidang tanah kita ini, bukankah seharusnya untuk membangun pabrik baru untuk baterai super? Para penjual minyak itu, setelah mendengar berita ini, justru bekerja sama dan berhenti menjual bensin kepada kita. Ini, sekarang semua kendaraan konstruksi di lokasi telah mogok. Mereka sama sekali tidak bisa bekerja. Para penjual bensin, mengapa? Bukankah ini karena baterai super kita setelah dipasokkan kendaraan energi baru, maka mobil bertenaga bahan bakar tidak akan laku. Bahan bakar mereka secara alami tidak akan diinginkan. Jadi orang-orang ini, mereka sengaja membuat masalah, mencoba mencegah kita untuk memproduksi ini. Baterai super sama sekali. Untuk benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Ini hanya persaingan bisnis. Bagaimana bisa itu? Metode tercela. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Anda pasti Tuan Lin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Presiden Asosiasi Aliansi Minyak Bumi, Tang Liang Chai. Ini Pangeran Kerajaan Shah, Tuan Abdullah. Asosiasi Perminyakan, Pangeran Kerajaan Shah. Abdullah Pangeran Kerajaan Shah. Jadi itu kau. Larang SPB menjual bensin ke saya. Benar sekali. Setelah baterai super Anda keluar, itu akan memengaruhi bisnis kami. Menyebabkan terpengaruh. Tang Liang Kai, Presiden Asosiasi Aliansi Minyak Bumi. Membuat uang saku saya berkurang beberapa ratus juta. Menurut Anda apa yang harus kami lakukan? Keluar. Tapi, karena sudah sampai seperti ini, aku akan mengeluarkannya lebih awal saja. Untuk mengakhiri kendali minyakmu atas dunia. Lihat dia. Dia gelisah. Sekarang dia mulai bicara omong kosong. Saya baru sadar. Kalian orang gua-gua sangat suka membual. Jika Anda bisa mengakhiri era minyak, saya akan segera berlutut dan memanggilmu ayah. Tidak percaya padaku. Tunggu saja. Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin sesuatu yang bisa mengubah air menjadi bahan bakar. Diterima. Pengambilan berhasil. Concentrated fuel jump. Harga tukar 1000 poin sumber daya. Senyawa sintetis. Hanya 1 pelet yang diletakkan di dalam air. Dapat diencerkan menjadi 100 ton. Bahan bakar berkualitas tinggi. Usang pada tahun 3222. Ini dia. Dengan ini, siapa yang masih akan membeli bahan bakar? Era minyak mengendalikan dunia harus berakhir. Permata bahan bakar terkonsentrasi. Permata bahan bakar terkonsentrasi. Untuk apa ini? Anda tidak serius berpikir untuk menggunakan benda ini untuk mengakhiri era minyak kan? Manajer Sun, di setiap kendaraan konstruksi, masukkan 1 pelet, lalu isi tangki bahan bakar dengan air. Menambahkan air. Bagaimana Anda bisa menambahkan air ke tangki bahan bakar? Percayalah padaku, benda ini bisa mengubah air menjadi bahan bakar. Baiklah. Ya ampun. Apa yang baru saja saya lihat? Baiklah. Ini tidak mungkin ini. Ketua Lin. Berhasil. Semua kendaraan konstruksi sudah menyala. Presiden Tang. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Ketua Lin. Saya salah tolong. Tolong jangan biarkan produk ini masuk pasar. Benar sekali. Tolong jangan biarkan ini masuk pasar. Kalau tidak, industri minyak keluarga kami akan tamat. Jika sudah selesai maka sudah selesai. Kau sudah memiliki begitu banyak hari-hari baik. Sudah waktunya bagi mereka untuk berakhir. Ketua Lin, Anda benar. Orang-orang asing ini telah menghasilkan banyak uang
Dewa Guo kami. Sudah waktunya mereka mengembalikannya. Ketua Lin, jika Anda menyerahkan peningkat bahan bakar terkonsentrasi ini kepada kami, Asosiasi Aliansi Minyak Bumi, kami pasti akan membantu Anda mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Presiden Tan, Anda benar-benar mengkhianati kami. Dalam dunia bisnis, tidak ada persahabatan yang abadi. Hanya ada kepentingan abadi. Industri minyak Anda sudah tamat. Bukankah seharusnya saya cepat mencari jalur baru? Dasar babi sialan, lepaskan aku. Ketua Lin, dua orang ini, bagaimana kita harus menangani mereka? Biarkan mereka bertarung. Peningkat bahan bakar terkonsentrasi ini juga merupakan kolaborasi dengan grup Jidian. Mereka bisa melupakannya. Baiklah. Halo, Ketua Lin, Ketua Su. baterai super tidak lagi diizinkan untuk diproduksi. Apa? Baterai super tidak diizinkan untuk diproduksi. Adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Biro Energi Huaguo. Dokumen yang dikeluarkan menuntut agar kita menghentikan produksi baterai super dan menyerahkan semua teknologi. Mengapa? Aku sudah mengajukan paten. Mengapa aku tidak bisa memproduksinya? Itu juga kelalaianku. Baterai super ini secara inheren adalah milik Huaguo. Arah penelitian strategis, nama yang kita gunakan, harus melalui tinjauan resmi, dan teknologi spesifiknya harus disetujui. Baiklah, ini seperti jika aku menciptakan bom nuklir. Aku masih harus menyerahkannya kepada pihak berwenang. Kalau begitu menyerahkannya tidak masalah bagiku. Tapi mengapa mereka tidak mengizinkanku memproduksinya? Dokumen ini, meskipun dikeluarkan oleh Biro Energi, sebenarnya adalah perintah dari keluarga Sheng di Beijing. Keluarga Sheng di Beijing. Keluarga Sheng di Beijing adalah salah satu keluarga teratas Huaguo. Mereka memiliki koneksi di sektor militer, politik, dan bisnis. Aku curiga mereka tertarik pada teknologi baterai super dan ingin mengambilnya kembali untuk diproduksi sendiri. Apapun yang mereka inginkan, aku harus memberikannya kepada mereka. Apakah tidak ada hukum lagi? Hukum di Huaguo. Sheng Tianfang, tuan muda kedua keluarga Sheng. Keluarga Shengku adalah hukumnya. Ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Sheng, Lin Yu. Tuan muda Sheng telah tiba secara langsung. Kenapa kamu tidak bangun untuk menyambutku? Benar-benar baik. Memangnya kenapa kalau begitu? Teknologi baterai super ini hanya keluarga Sheng yang memenuhi syarat untuk memproduksinya. Bahkan jika kamu yang menemukannya, itu tetap tidak akan mengubah fakta bahwa kamu adalah sampah. Kau adalah Lin Yu. Aku akan memberimu dua pilihan. 1. Serahkan teknologi baterai super. 2. Atau habiskan hidupmu di penjara. Bagaimana pilihanmu? Aku tidak melanggar hukum. Mengapa aku harus masuk penjara? Tuan muda Sheng bilang kamu melanggar hukum. Maka kamu melanggar hukum. Lin Yu, jangan berpikir bahwa baterai apapun yang kamu kembangkan bisa disebut baterai super. Hanya berdasarkan poin ini, keluarga Sheng bisa menyita teknologimu. Tuan muda Sheng, kita bisa membicarakan semuanya baik-baik. Tuan Lin menemukan ini juga untuk menguntungkan semua orang. Apapun yang Anda butuhkan, katakan saja. Kami pasti akan bekerja sama. Direktur Su adalah orang yang masuk akal. Kalau begitu aku akan mengatakannya dengan sederhana. Tutup jalur produksi. Serahkan saja padaku dan semuanya akan baik-baik saja. Itu sudah cukup. Bisakah kau melakukannya? Tuan muda Sheng, menyerahkan teknologi bukanlah masalah. Tapi jika kita sekarang menutup jalur produksi, maka perusahaan kita akan mengalami kerugian besar. Kita masih memiliki sejumlah besar baterai dari perusahaan-perusahaan besar yang belum dikirimkan. Itu masalahmu. Tanpa persetujuan keluarga Sheng, tidak ada yang diizinkan untuk memproduksi baterai super. Keluarga Shengmu benar-benar keterlaluan. Apakah mungkin melakukan apapun yang kau inginkan di Huaguo? Kamu sampah, sangat picik. Sudah kubilang padamu, kau bahkan tidak bisa membayangkan kehidupan kelas atas. Kenapa kau masih keras kepala? Di sektor energi, keluarga Sheng bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika Tuan muda Xie ingin kau mati sebelum jam 3 pagi, kau pasti tidak akan hidup melewati jam 5 pagi. Kenapa kau membuang-buang napasmu padanya? Aku akan bertanya sekali lagi. Kau menyerahkannya atau tidak? Serahkan saja. Kami bisa menyerahkannya. Tapi, Tuan muda Sheng, bisakah Anda memberi kami waktu untuk menyelesaikan pesanan ini? Kami akan segera menutup jalur produksi. Jika saya melihat pabrik Anda masih beroperasi besok, maka Anda bisa menunggu pabrik Anda ditutup. Tuan muda Sheng, harus ada kelonggaran. Jika bisa, saya Xu Huyen sudah bertahun-tahun di bisnis, merintis jalan saya, dan saya juga punya koneksi sendiri dan kemampuan. Jangan terlalu menekan kami. Bagaimana jika kami mendorong Anda sampai batas? Apakah keluarga Sheng perlu mempertimbangkan perasaan Anda saat melakukan sesuatu? Siapa yang setara dengan Tuan muda Sheng soal kekuasaan? Aku sarankan kau menghentikan produksi dengan patuh. Ketika saatnya tiba, jika pesanan tidak selesai, kami Hui Huang Energi. Tapi aku sangat senang membantu. Membuli pakai kekuasaan orang. Jadi kenapa? Itu masih lebih baik daripada kau yang tidak punya latar belakang bajingan, kan? Jangan berpikir bahwa dengan berpegangan pada kaki grup Jidian, kau akan bebas dari kekhawatiran. Di hadapan kekuatan dan pengaruh sejati, kau bahkan bukan kentut. Tidak peduli seberapa banyak kau meneliti, kau tetap saja kentut. Direktur Su, malam ini,
Saya harus melihat data teknologi baterai super. Jika tidak, Anda bisa menunggu untuk disegel. Tuan Lin harap tenang. Saya Xu Wen sudah bertahun-tahun di bisnis, dan saya punya beberapa koneksi. Saya yakin bisa mendapatkan teknologi baterai super kembali. Teknologi baterai super. Aku tidak khawatir tentang itu. Hanya saja keluarga Seng begitu kuat. Jika aku memiliki penemuan lain, mereka akan menyitanya cepat atau lambat. Meskipun keluarga Song berkuasa di Huagul, mereka tidak bisa menutupi langit dengan satu tangan. Ini juga kelalaian saya. Seharusnya saya melaporkannya terlebih dahulu kepada Akademi Ilmu Pengetahuan Huagul. Dengan begini keluarga Sheng sama sekali tidak akan berani datang kepada kami dan menuntutnya. Akademi Ilmu Pengetahuan Huagu. Bukankah itu hanya lembaga penelitian? Mungkinkah itu lebih kuat dari keluarga Seng? Akademi Ilmu Pengetahuan Huagul adalah tempat semua teknologi mutakhir Huagul berada. Salah satu dari akademisi di sana tidak akan lebih rendah dari ayah Sheng Tianfang. Terlebih lagi, Direktur Tian adalah seseorang yang bahkan patriark keluarga Seng tidak akan berani memprovokasi. Jadi begitu. Kalau begitu, teknologi baterai super itu, kita tidak menginginkannya lagi. Aku segera ke Akademi Ilmu Pengetahuan Huagu untuk melaporkan teknologi baru. Tidak mau, tapi itu baterai super. Benar. Teknologi baterai super. Sudah usan. Aku punya penemuan yang bahkan lebih baik dari itu. Akademi Ilmu Pengetahuan Huagu. Apa yang Anda lakukan di sini? Aku punya penemuan. Aku ingin melaporkannya ke Akademi Ilmu Pengetahuan. Sebuah penemuan. Langsung saja ke kantor paten. Lilia. Akademi Ilmu Pengetahuan kami di sini tidak menerima penemuan kecil Anda, tapi ini adalah penemuan besar. Ini bisa mengubah seluruh dunia. Satu lagi, kalau begitu boleh saya bertanya, apa yang Anda temukan itu? Mesin waktu? Atau mesin gerak abadi? The film was translated and Apa? narrated by M. Media. Sudahlah. Ayo masuklah bersamaku. Saya benar-benar menemukan mesin gerak abadi. Biarkan saya masuk. Cari saja ilmuwan manapun. 25 pertanyaan. Tidak bisa menyelesaikan satu pun. Dan Anda masih berani mengatakan Anda seorang ilmuwan. Kalau begitu jangan masuk dan mengganggu para ilmuwan. Pergi. Apa yang Anda lihat? Lanjutkan. Jika Anda tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Anda akan sama seperti dia. Kembali ke tempat asal Anda. Apa maksudmu? Ini ada 25 pertanyaan secara total. Selama Anda menjawab dengan benar, 5 di antaranya Anda bisa masuk. Jika tidak, kembali ke tempat asal Anda. Siapapun yang bisa memecahkan masalah ini, mungkin akan memenangkan hadiah Nobel. Jika Anda tidak bisa menjawabnya, Anda bisa pergi. Anda para ilmuwan rakyat suka menghabiskan sepanjang hari merenung di sini. Hal-hal seperti mesin gerak abadi, lalu datang ke Akademi Ilmu Pengetahuan untuk membuat keributan. Jika Anda tak bisa jawab pertanyaan ini, jangan harap bisa masuk. Baiklah, kau benar-benar berpikir aku salah satu dari penipu itu kan? Anda bahkan belum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa bedanya Anda dengan mereka? Baik, ini hanya menjawab pertanyaan kan? Kalau begitu akan kulakukan agar kau lihat. Baiklah, silakan kerjakan. Saya akan menunggu Anda di pintu masuk. Benar, saya sarankan Anda, jangan mencari di internet untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Tanpa tingkat pengetahuan tertentu, mencari tidak akan menghasilkan apa-apa. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin sebuah alat untuk menguasai dengan cepat pengetahuan. Dan sebaiknya yang tidak mencolok. Diterima. Membuka kunci. Superkomputer tipe topi. Harga tukar 5.000 poin sumber daya. Sebuah superkomputer berbentuk topi. Koneksi internet waktu nyata. Secara otomatis mencari konten yang relevan. Setelah mengekstrak konten penting, ia mentransmisikannya melalui gelombang otak ke otak pengguna. Mencapai tujuan pembelajaran cepat. Dengan ini, Ibu tidak perlu lagi khawatir tentang studimu. Kalau begitu aku akan mengambil yang ini. Aku ingin tahu apakah ini akan berguna. Sangat mudah. Ternyata semua pertanyaan ini sangat mudah. Aku merasa sekarang aku bisa bahkan menciptakan mesin gerak abadi. Aku sudah selesai menulis. Bisakah aku masuk sekarang? Menjawab begitu cepat, Anda tidak bisa masuk hanya dengan mencoret-coret sembarangan. Keberuntungan yang luar biasa.
Anda bahkan menebak semuanya dengan benar. Baiklah, katakan padaku, untuk apa Anda di sini? Aku di sini untuk melaporkan sebuah penemuan. Teknologi baterai super. Pernahkah kau mendengarnya? Baterai super, bukankah ini sesuatu yang keluarga Sheng baru dibawa kemarin? Jadi maksudmu, baterai super itu dikembangkan olehmu? Benar sekali, saya yang menciptakannya. Lelukan macam apa yang sedang kau mainkan? Ini jelas sesuatu yang keluarga Sheng menghabiskan bertahun-tahun mengembangkannya. Hanya kau sendiri. Bisakah kau mengembangkan baterai super? Baterai super ini, keluarga Shengla yang mencurinya dari saya. Saya datang hari ini justru untuk membuktikan hal ini. Kau mengembangkan baterai super? Sudahlah. Pergi sana, cari tempat yang sejuk dan diamlah di sana. Saya sudah mengajukan sertifikat paten di sini. Aku baru ingat, kemari, ketika seseorang dari keluarga Sheng datang, mereka menyebutkan bahwa ketika mereka baru saja mengembangkan baterai super itu dicuri oleh seseorang. Ini menyebabkan paten mereka didahului pendaftarannya oleh orang lain. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menggunakan nama baterai ultra kuat. Jadi kaulah yang mencuri baterai ultra kuat itu dan mendahului mendaftarkannya sebagai baterai super. Itu kau. Tidak, saya tidak. Mereka bicara omong kosong. Teknologi saya ini dicuri oleh keluarga Sheng. Aspek ini grup Jidian bisa membuktikan hal ini untuk saya. Grup Jidian, apakah kau berbicara tentang perusahaan itu yang sahamnya anjlok dalam 2 hari terakhir ini, yang diambang kebangkrutan? Jadi mereka bersekongkol denganmu untuk mencuri teknologi keluarga Sheng. Dan sekarang mereka telah ditekan oleh keluarga Sheng. Mengapa Anda tidak percaya bahwa mereka mencuri teknologi saya? Kekuatan macam apa yang dimiliki keluarga Sheng? Kekuatan macam apa yang kau miliki? Apakah mereka perlu mencuri teknologimu? Saya benar-benar tidak menyangka jangkauan keluarga Sheng bisa sejauh ini. Bahkan Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo sudah di bawah kendali mereka. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo adalah yang paling tempat berwenang di seluruh negeri. Bagaimana mungkin itu bisa dikendalikan oleh keluarga Sheng? Mengapa Anda tidak percaya bahwa saya yang menciptakannya? Saya menjawab semua pertanyaan dengan benar. Pertanyaan ini, semua orang di lembaga penelitian bisa mendapatkan nilai sempurna. Apa yang dibuktikan dengan menjawabnya dengan benar? Apakah kau tahu berapa banyak tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk penelitian dan pengembangan di balik baterai super ini? Hanya kau sendiri. Mengapa aku harus mempercayaimu di depan semua orang? Apa yang sedang kalian perdebatkan? Direktur Tian, seorang gila telah datang ke sini. Tian Shuixi. Dia bersikeras bahwa baterai ultra kuat yang dikembangkan oleh keluarga Sheng dikembangkan olehnya. Pak Tua Tian. Apa Tian Tua? Ini adalah Direktur Tian kita. Direktur Tian. Ini adalah yang saya ciptakan. Sertifikat patennya sebelumnya sudah didaftarkan oleh keluarga Sheng. Anak muda, apakah kau mengenalku? Saya tahu. Dasar kalian kawanan monyet. Omong kosong apa ini? Biarkan aku memberitahumu. Baterai ultra kuat ini yang dikirimkan keluarga Sheng kemarin juga memiliki paten mengenai siapa sebenarnya yang menemukannya. Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo kami tidak berwenang untuk menarik kesimpulan. Untuk ini kau perlu pergi ke pengadilan untuk menegakkannya. Saya tahu. Itulah mengapa saya tidak datang hari ini untuk baterai super. Kau tidak datang untuk baterai super. Apakah kau punya penemuan lain? Benar sekali. Saya punya penemuan yang bahkan lebih canggih dari baterai super. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Baterai super ini sudah dianggap sebagai produk terobosan. Maksudmu, kau punya penemuan bahkan lebih canggih dari baterai super. Baterai super itu sudah lama usang. Penemuan yang saya bawa hari ini adalah teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh. Teknologi transmisi daya nirkabel sudah ada sejak lama. Saat ini semua ponsel menggunakan teknologi pengisian daya nirkabel semacam ini. Direktur Tian anak ini tidak mungkin meneliti dan menemukan sampai pada titik obsesi, bukan? Yang saya bicarakan, teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh, bukan yang Anda maksud sebagai gadget kecil untuk pengisian daya ponsel itu. Melainkan ini adalah teknologi pengisian daya nirkabel jarak jauh. Teknologi pengisian daya nirkabel. Anak muda, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Teknologi transmisi nirkabel jarak jauh ini, kami sudah meneliti selama bertahun-tahun dan belum diterapkan secara praktis. Benar, teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh hampir tidak bisa mencapainya sekarang. Tetapi perantara konsumsi dayanya sangat besar. Jika kau menyebutnya penemuan yang berhasil, kehilangan daya ini harus setidaknya di bawah 40%. 40% apa? Penemuan sukses macam apa itu? Teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh yang saya ciptakan hanya mengonsumsi 1% energi. Ilmuwan sipil masuk. Aku dengar dia menjawab semua 25 pertanyaan dengan benar. Apa istimewanya itu? Lagi pula soal-soalnya tidak sulit. Tapi ku dengar, dia bilang, dia bisa meneliti dan mengembangkan jarak jauh teknologi transmisi daya nirkabel. Itulah mengapa dekan membiarkannya masuk. Tapi teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh, jika itu dikembangkan,
Kita juga akan menyaksikan sejarah. Tepat sekali. Kau menemukannya. Jika dia tidak bisa membuktikan apa yang dia katakan, dia harus masuk dan mendekam beberapa hari. Tidak masalah, lihat saja nanti. Direktur Tian, lihat. Ini di sini adalah kabel pengisi daya komputer. Dilengkapi modul transmisi daya nirkabel jarak jauh. Modul teknologi transmisi daya nirkabel. Ini adalah adaptor pengisi daya. Ini juga memiliki modul di dalamnya. Selama Anda mencolokkan adaptor pengisi daya ini ke stop kontak, komputer bisa isi daya di mana saja. Keduanya bisa diisi daya. Baiklah, demonstrasikan. Ini benar-benar mengisi daya, jarak sejauh ini. Dan ini bukan tradisional. Transmisi daya koil. Pengisian nirkabel berhasil. Aku hanya tidak tahu berapa banyak kerugiannya. Direktur Tian, lihat data yang ditampilkan di perangkat lunak. Apakah sama dengan data yang ditampilkan di adaptor pengisi daya? Persis sama. Ini benar-benar sama persis. Dan kerugiannya nol. Mustahil. Tidak ada di dunia ini yang namanya pengisian nirkabel tanpa kerugian. Bagaimana bisa begitu? Sains tidak memiliki batas. Hanya karena Anda tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa. Ayo, berikan kolokanmu. Kau tunggu saja. Direktur Tian, apakah komputer itu masih mengisi daya? Benar masih mengisi daya. Ini mustahil. Aku mencolokkan kolokan itu ke laboratorium terlindung. Bagaimana bisa masih mentransmisikan keluar? Kau berada di laboratorium terlindung. Seharusnya tidak ada sinyal yang bisa keluar. Transmisi daya nirkabel ini bisa menembus ruangan terlindung. Tunggu sebentar. Lihat data ini. Apakah sama dengan ini? Sama persis. Masih tanpa kerugian. Kamarat Lin, teknologimu benar-benar terlalu luar biasa. Penemuanmu ini benar-benar layak dicatat dalam sejarah. Direktur Tian, mohon jangan terlalu bersemangat dulu. Kunjungan saya kali ini, saya sebenarnya membawa dua penemuan. Penemuan kedua, saya yakin Anda akan lebih menyukainya. Ada penemuan lain. Cepat katakan padaku apa itu. Teknologi fusi nuklir terkontrol. Saya yakin Anda pernah mendengarnya kan? Fusi nuklir terkontrol. Fusi nuklir terkontrol. Apakah kau tahu fusi nuklir terkontrol? Apa yang diwakilinya? Saya tahu tentang teknologi fusi nuklir terkontrol. Bukankah itu hanya yang Huaguo Anda telah coba teliti selama sekitar 1 dekade terakhir? Teknologi yang sukses. Lebih dari itu, jauh lebih banyak. Fusi nuklir terkontrol ini, itu berarti energi tak terbatas. Fusi nuklir terkontrol ini, setelah berhasil diteliti, itu berarti bahwa banyak dari Huaguo kita, perusahaan teknologi, bisa berkembang pesat. Ini bisa memasuki era keemasan pembangunan. Mustahil. Teknologi pengisian nirkabel ini, kau berhasil menemukannya. Tapi aku percaya fusi nuklir terkontrol ini, itu adalah proyek yang Huaguo kita telah teliti selama bertahun-tahun. Apakah kau mengatakan bahwa kau sendiri lebih mampu daripada semua orang di seluruh institut kita? Keduanya luar biasa. Saya tidak seberbakat kalian semua. Saya hanya beruntung. Jika Anda tidak percaya, lihat saja sendiri. Seorang jenius. Bagaimana ini mungkin? Hanya kau sendiri yang punya ide ini. Cepat siapkan dan periksa kelayakan data ini. Teknologi milikmu ini benar-benar luar biasa. Sebutkan hargamu. Berapapun yang kau minta. Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo kami akan mengambilnya. Direktur Tian, saya tahu betapa pentingnya teknologi ini bagi Huaguo, tapi saya tidak menjualnya. Tidak dijual. Apakah kau berencana menjualnya kepada kekuatan asing itu? Itu pengkhianatan. Tidak menjual berarti pengkhianatan. Apakah Anda sudah gila? Kamarat Lin, mohon pertimbangkan lagi. Huaguo sangat membutuhkan teknologi ini. Saya mengerti. Itu sebabnya saya ingin mendonasikan teknologi ini kepada Huaguo. Bagus. Huaguo pasti akan berterima kasih padamu. Namun saya punya 2 syarat. Sebutkan saja. Apapun yang bisa kami bantu, kami pasti akan melakukannya. Kali ini, saya membawa 2 teknologi. Teknologi fusi nuklir terkontrol. Saya bersedia menyerahkannya kepada negara. Adapun teknologi transmisi daya jarak jauh, saya ingin Huaguo membantu saya mempromosikannya bersama. Jadi Kamarat kecil, ini adalah rencananya. Biarkan Huaguo membangun pembangkit listrik fusi nuklir terkontrol.
Kemudian menggunakan transmisi daya nirkabelmu, kita akan menghasilkan banyak uang. Bukankah ini situasi yang saling menguntungkan? Teknologi transmisi daya jarak jauh, saya bisa mengembangkannya bersama Huaguo. Dengan cara ini, di setiap sudut Huaguo, transmisi daya nirkabel dapat digunakan. Bagi rakyat Huaguo, ini juga merupakan manfaat besar. Tidak masalah, aku bisa menyetujuinya. Juga saya punya satu hal lagi, yang ingin saya mintakan bantuan Anda. Teknologi super baterai saya, sudah dicuri oleh keluarga Seng. Kedua penemuan, yang saya bawa hari ini. Tolong bantu saya klaim kepemilikan. Saya benar-benar tidak ingin berakhir menjadi gaung pengantin orang lain lagi. Maksudmu keluarga Seng? Sekelompok oportunis tercela. Aku sudah tahu mereka. Bagaimana mungkin mereka begitu cepat meneliti dan mengembangkan ini? Super baterai. Jadi itu dicuri. Jangan khawatir tentang ini. Dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo kami mendukungmu. Tidak ada yang bisa mengambil penemuan ini darimu. Karena memang begitu. Kebetulan saya punya rencana yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Tuan Muda Shen, ini adalah dividenmu untuk bulan ini. Produksi super baterai, bagaimana perkembangannya? Berkat restu Anda, produksi baterai super sudah masuk jalur yang benar. 90% dari Jiangcheng, perusahaan terkait, telah bermitra dengan Hui Huang Energi kami, mencapai kerjasama. Pesanan sudah dipesan sampai 2 tahun lagi. Saya sudah mengambil pinjaman dari bank untuk menambah investasi 10 miliar dan memperluas pabrik. Kami sedang bersiap untuk merebut pasar nasional. Namun untuk pinjaman 10 miliar itu, jangan pergi ke bank. Keluarga Seng kami akan menyediakannya. Saat itu berikan saja kepada kami 60% sahamnya. 60% apa? Tuan Muda Shen, 10 miliar tidak bisa membeli. 60%. Apel, mendapat sedikit keuntungan saja sudah terbawa suasana. Kau tidak lebih dari seekor anjing keluarga Seng kami. Memberimu 10 miliar adalah karena kau bisa memberikan petunjuk tentang baterai super. Kalau tidak, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Tuan Muda Shen, Hui Huang Energi, ini saya ciptakan dengan tangan saya sendiri. Tidak bisakah Anda mempertimbangkan? Bertahun-tahun saya mengabdi pada keluarga Seng. Li Hui Huang, jika kami bisa mengembangkan satu, kami bisa mengembangkan yang kedua. Jika Anda tidak bersedia, produksi baterai super, saya bisa sepenuhnya mencari orang lain untuk melakukannya. Tidak, saya bersedia. 60%. 60% saja. Selama kita bisa memproduksi baterai super, keuntungan dari sisa saham akan jauh lebih banyak daripada yang Anda dapatkan sekarang. Gawat ayam. Ada sesuatu yang terjadi ayam. Dasar bajingan, kenapa kau berteriak? Tidak bisakah kau lihat Tuan Muda Shen masih di sini? Tuan Muda Shen, Akademi Sains Huaguo. Ada terobosan penelitian besar. Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo. Apa hubungannya itu dengan kita? Akademi Sains Huaguo. Mereka telah mengembangkan fusi nuklir terkendali dan teknologi pengisian nirkabel jarak jauh. Ini akan sangat memengaruhi kita. Apel, lihat. Berita baik besar. Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo baru saja mengumumkan bahwa teknologi fusi nuklir terkendali telah berhasil dikembangkan. Biaya energi Huaguo akan semakin berkurang. Pada saat yang sama, juga berhasil dikembangkan adalah teknologi transmisi daya jarak jauh. Teknologi ini dapat memanfaatkan menara sinyal yang ada untuk mentransmisikan energi listrik secara nirkabel. Terlebih lagi kerugiannya adalah di bawah 3%. Saat itu, semua peralatan listrik hanya perlu dilengkapi dengan modul penerima daya nirkabel untuk memiliki energi tak terbatas. Pengisian daya akan menjadi masa lalu. Berikut adalah laporan rinci. Tidak mungkin. Energi tak terbatas dari fusi nuklir terkendali ditambah teknologi pengisian nirkabel. Jika kedua teknologi ini muncul, maka baterai isi ulang akan tersingkir di seluruh dunia. Bahkan baterai super akan tidak berguna. Saya tidak percaya. Tian Sui sialan ini. Kita baru saja mendapatkan baterai super. Dan dia muncul dengan hal ini. Dia benar-benar berniat untuk mempersulit kita. Tolong selamatkan kami. Selama Anda menyelamatkan kami bersedia memberikan Anda 70% sahamnya. Tuan Sheng, bukankah keluarga Seng Anda punya kekuasaan? Buat Akademi Sains Huaguo menyerahkan modul penerima daya nirkabel kepada keluarga Li kami, maka keluarga kita bisa bangkit lagi. Tuan Muda Sheng, Anda menganggap keluarga Seng kami ini apa? Itu Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo. Itu bukan hal yang bisa diperintah sembarang orang. Sialan. Kalian urus sendiri. Tuan Muda Sheng, Anda tidak bisa pergi. Anda harus menyelamatkan kami. Semua aset kami sepenuhnya diinvestasikan pada baterai super. Jika Anda tidak menyelamatkan kami akan bangkrut. Mau kalian bangkrut atau tidak? Apa hubungannya dengan saya?
Pergi sana. Tuan Muda Sheng. Halo. Tuan Lin. Akuisisi lahan untuk lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir mengalami beberapa masalah. Apakah Anda bersedia datang dan melihatnya? Aku akan segera ke sana. Telepon dari siapa itu? Aku akan keluar sebentar. Kau istirahatlah yang baik di rumah. Saya baik-baik saja hari ini. Aku akan pergi bersamamu. Baiklah. Mari kita pergi bersama. Ayo pergi. Tapi sebelum kita pergi, aku masih ingin. Kalau begitu tidak masalah. Pak Yu, Rumah leluhur keluarga Yu. kompensasi pembongkaran kali ini sangat banyak. Tolong lihatlah. Yu Xiangyan. Aku tidak akan melihat. Ini adalah rumah leluhur keluarga kami. Tidak ada jumlah uang yang akan membuat kami membongkarnya. Pak Yu, pergi. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir ini untuk Jiangcheng kita adalah kesempatan yang sangat penting. Setelah pembangkit listrik tenaga nuklir ini dibangun, Jiangcheng kita akan menjadi salah satu kota teratas di selatan Huaguo. Pertimbangkan gambaran lebih besar. Aku tidak peduli dengan gambaran yang lebih besar. Bangunlah dimanapun kau mau, selama tidak dibangun di atas tanah keluargaku. Lihatlah kau orang tua, kenapa kau tidak mau mendengarkan alasan? Lihat ini. Kepala Kota Xiao. Lin Yu, Bagaimana situasinya sekarang? pembongkaran area ini selalu berjalan cukup lancar. Siapa sangka kita akan bertemu dengan penentang. Dia dengan keras kepala menolak untuk pindah. Aku akan pergi bertanya. Jangan mendekat. Saya. Pergi. Aku tidak peduli siapa kau. Tolong jangan terlalu emosi. Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Tidak ada syarat. Aku tidak kekurangan apapun. Cepat pergi. Kalau tidak kau akan menyesal. Apa The film was syarat-syaratmu? translated Tolong sampaikan and dengan bebas. narrated by Jika M kami Media. bisa memenuhinya, kami pasti tidak akan ragu. Tidak ada syarat. Aku tidak kekurangan apapun. Pergi. Jika kau tidak pergi, aku akan memukulmu. Pak, tolong jangan terlalu emosi. Jangan khawatir. Aku akan pergi kalau begitu. Aku ingin tahu apa yang Pak pikirkan. Dia dengan keras kepala menolak untuk berkomunikasi dan tidak mau pindah. Dan kita tidak bisa membongkarnya secara paksa. Beritahu aku. Kakak Xiao Ye, bagaimana kalau aku yang mencoba? Tidak, Pak memiliki temperamen yang sangat berapi-api. Bagaimana jika dia menyakitimu? Tidak apa-apa, aku seorang gadis. Aku lebih mudah diajak bicara daripada kalian. Aku akan mencoba. Jika tidak berhasil, aku akan kembali. Baiklah. Hati-hati. Kamu. Pacarku benar-benar luar biasa. Dia bisa membantumu menemukan solusi. Pak Yu, tolong yakinlah. Mengapa dia berbicara dengannya begitu lama? Aku akhirnya mengerti. Mengapa Pak Yu tidak mau pindah? Nona Ye memang mengesankan. Cepat ceritakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Yu tidak mau pindah. Karena dia menunggu putranya. Menunggu putranya. Ketika putranya berusia 7 tahun, tepat di luar rumah mereka, dia diculik oleh pedagang manusia. Pak Yu selalu mengkhawatirkan anaknya. Dia sangat yakin bahwa anaknya masih akan mengingat seperti apa rumah mereka dan akan kembali untuk menemukannya suatu hari nanti. Itulah mengapa dia tidak mau pindah. Ini juga merupakan permintaan terakhir mendiang istrinya sebelum meninggal. Jadi begitu. Aku tidak menyangka. Pak Yu memiliki masa lalu yang begitu menyedihkan. Ini merepotkan. Jika masalah Pak Yu yang belum terselesaikan tidak bisa diurai, dia pasti tidak akan bergerak. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada kabar tentang putranya. Di era itu, informasi sangat langka. Terlalu sulit untuk menemukan.
Anak yang hilang? Hmm? Kakak Xiaoye, kamu sangat pintar. Apakah kamu punya cara untuk membantu Pak Yu menemukan anaknya? Mungkin aku benar-benar bisa. Tidak. Bisakah kamu? Bukankah aku seorang penemu? Menemukan instrumen yang bisa menemukan kerabat sedarah seharusnya tidak menjadi masalah. Tidak. Seorang penemu. Apakah itu profesi yang begitu menakjubkan? Tunggu aku sebentar. Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin instrumen yang bisa menemukan anak yatim piatu yang hilang. Diterima. Pengambilan berhasil. Kompas kekerabatan. Harga tukar 2.000 koin sumber daya. Di dalam cakram pemindai, tempatkan sampel DNA manusia. Ini dapat mencari dalam jarak 1.000 km. Untuk kerabat sedarah dari penyedia sampel DNA. Semakin tinggi kemiripan genetik, semakin terang tampilannya. Xiaoye, aku sudah memberitahumu. Aku tidak bisa bergerak. Pak Yu, aku punya kabar baik untukmu. Putramu, kami bisa membantumu menemukannya. Benarkah? Tidak ada gunanya. Bahkan Biro Penegakan Hukum sudah mencari. Sudah bertahun-tahun. Dan tidak ada jejak. Sudah kubilang, pacarku sangat cakap. Dia menemukan sebuah alat yang bisa menemukan kerabat sedarah. Selama kamu bersedia memberikan sampel rambut, dimanapun anakmu berada, kami bisa membantumu menemukannya. Instrumen ini bisa memindai dalam jarak 1.000 km untuk kerabat sedarahmu. Jika kita tidak menemukannya, kita akan pergi ke beberapa tempat lagi. Kita pasti akan menemukannya pada akhirnya. Kamu tidak boleh berbohong pada orang tua sepertiku. Mengapa kau tidak mencobanya dan lihat? Ini. Titik merah ini adalah lokasi kerabat sedarahmu. Benar sekali. Titik merah ini adalah rumah sepupuku. Pak Yu, lihat titik paling terang ini. Mungkinkah itu rumah kerabatmu? Yang paling terang ada di Suchen kota sebelah. Aku tidak punya kerabat di sana. Kalau begitu tidak ada kesalahan. Putramu mungkin ada di Suchen. Di Suchen sedekat itu. Di tempat terpencil ini. Sebenarnya begitu dekat. Mari kita berangkat sekarang untuk menemukan putramu. Ayo pergi. Baiklah, ayo pergi. Kamar pribadi di hotel. Ayah, ini adalah patung yang aku pesan khusus untukmu. Seekor kilin giok tertinggi. Temsu Putra Yu Xiangyang. Semoga kamu selalu beruntung. Dan umur panjang seperti pegunungan selatan. Peng Shui ayah angkat Peng Fu. Luar biasa. Kamu benar-benar tahu apa yang aku suka. Ayo. Murumi ibu angkat Peng Fu. Suamiku, kilin jok ini dibeli oleh Xiao Fu kami, yang menghabiskan 5 juta, dan diperoleh dari kuil Daling. 5 juta? Tuan Muda Fu benar-benar memiliki bakti. Memang, dia tidak hanya berbakti tapi juga cakap. Setelah paman menyerahkan grup Peng kepadanya, nilai pasarnya kini berlipat ganda. Ketua Peng, 3 orang di luar mencari Tuan Muda Peng. Mencariku. Bawa mereka masuk untuk melihat. Silakan masuk. Apakah mereka temanmu? Xiao Quan. Anakku, aku sudah mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Dari mana orang tua ini datang? Dia anakku. Apa yang kamu teriakkan di sini? Lepaskan tanganku. Orang tua. Aku bukan anakmu. Kamu salah orang. Kamu adalah anakku. Namamu Yu Xiao Quan. Omong kosong apa yang kau ucapkan orang tua gila? Jika kau ingin mencari putramu, pergi ke kantor polisi. Kenapa kau bertingkah gila di sini? Aku tidak bicara omong kosong. Dia anakku. Aku mengenalinya pada pandangan pertama, Xiao Quan. Aku sudah mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Orang tua, sudah kubilang aku bukan anakmu.
Kamu salah orang. Pelayan, hari ini adalah jamuan ulang tahun ayahku. Bagaimana bisa kamu membiarkan orang gila ini masuk ke sini? Kami di sini untuk mencari kerabat. Kau sudah hilang selama lebih dari 20 tahun, dan Paman Yu telah mencarimu selama ini. Benar sekali, Kompas Pencari Keluarga menunjukkan bahwa putra Paman Yu ada di ruangan pribadi ini. Saat dia masuk, dia langsung mengenalimu. Pada pandangan pertama, Omong kosong. Xiao Fu adalah putra kandungku. Bagaimana mungkin dia diculik? dari mana sebenarnya kau berasal? Percaya, aku akan panggil polisi dan menangkapmu. Lihat apa yang dipakai orang tua ini. Semuanya kompang camping. Mungkin dia punya masalah kejiwaan. Aku rasa tidak. Orang tua ini lisik. Dia tahu bahwa Xiao Fu sekarang mengelola grup Peng. Jadi dia berpura-pura menjadi kerabat untuk menipu uang. Penipuan semacam ini sudah diberitakan di televisi. Kamu bicara omong kosong. Aku hanya di sini untuk mencari anakku. Kamu bilang aku anakmu. Apa kamu punya bukti? Xiao Quan, ini adalah mainan yang paling kamu sukai. Saat kamu masih kecil, kamu hampir tidak pernah melepaskannya. Aku menyimpannya bersamaku selama ini. Apa kamu masih ingat? Sepotong kayu rusak. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kamu salah orang. Apa kau mendengarku? Anakku sama sekali tidak mengenalnya. Barang-barangmu. Pengemis sialan. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Enya. Xiao Quan, kamu punya tahi lalat di pinggangmu. Tidak salah lagi. Aku punya tahi lalat di pinggangku. Aku jelas tidak punya tahi lalat sama sekali. Di perutku. Tidak pernah ada tahi lalat. Ini tidak mungkin. Ini. Sudah kubilang dia bukan anakmu. Sebelum aku kehilangan kesabaran. Pergi dari sini. Tunggu. Apa yang kau lihat? Jika tidak ada ya tidak ada. Kenapa kalian semua tidak pergi dari sini? Siapa bilang tidak ada? Lihat. Ada satu di sini. Tanda yang sangat samar. Ini adalah sisa setelah tahi lalat dihilangkan. Aku bertanya padamu. Apakah kau benar-benar tidak memiliki satu pun tahi lalat di seluruh tubuhmu? Tapi di beberapa tempat, warna kulitnya sangat samar. Bagaimana kamu tahu? Ini sederhana. Kebanyakan orang punya beberapa tahi lalat. Akan ada beberapa tahi lalat hitam. Tapi kamu tidak. Ini hanya bisa berarti bahwa ketika mereka membawamu kembali, mereka takut. Kamu akan dikenali oleh orang tua kandungmu. Saat kamu masih muda, mereka menghilangkan tahi lalatmu. Omong kosong. Jika kamu terus mengoceh omong kosong, apa kamu percaya aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik? Orang tua gila membawa orang muda gila. Untuk membuat masalah begitu, akan ku beritahu. Suamiku adalah ketua grup Peng. Dia mengendalikan dunia legal dan ilegal. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, apa kau percaya aku bisa memastikan kau tidak melihat matahari besok? Grup Peng, sebuah perusahaan kelas 2, berani menantangku. Sombong sekali. Grup Peng adalah salah satu dari Suchen. 50 perusahaan besar teratas. Kamu ini siapa sih? Sampai ikut campur di sini. Lihat pakaian mereka. Mereka pasti dari gunung. Orang udik. Yang belum pernah melihat dunia. Benar-benar menakutkan. Sekelompok katak dalam tempurung. Aku di sini untuk membantu Paman Yu menemukan putranya. Aku tidak sudi berdebat denganmu. Apa yang kamu katakan hanyalah spekulasi Apple. Pada akhirnya, kamu masih tidak punya bukti. Xiao Quan, pikirkanlah. Dulu, ayah selalu mengajakmu ke pohon besar di depan pintu rumah kita untuk berayun. Aku juga membelikanmu permen. Kamu selalu suka duduk di sepedaku dan bernyanyi. Apakah kamu masih ingat hal-hal ini? Kamu salah orang. Dari semua hal yang kamu sebutkan, aku tidak mengingat satu pun di antaranya. Benar sekali. Saat dia diculik, dia masih terlalu muda. Dia belum punya ingatan. Kalau tidak, biarkan mereka melakukan tes paternitas. Tidak, anakku memiliki status mulia. Jika sembarang orang datang untuk mengaku kerabat, dan kita harus melakukan tes paternitas untuk semuanya. Betapa malunya dia nanti. Tepat sekali. Bukan sembarang orang miskin bisa datang ke keluarga kami untuk mengaku kerabat. Berhentilah bermimpi. Tidak melakukan tes paternitas juga tidak masalah. Selama Yu Xiaoquan mengingat hal-hal dari masa kecilnya, itu sudah cukup. Kakak Xiao Yu, kamu punya solusi. Tentu saja. Jangan lupa aku seorang penemu. Kalian semua, tunggu sebentar. Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin sebuah benda yang bisa membangkitkan ingatan masa kecil. Diterima, pengambilan berhasil. Topi memori membutuhkan 5.000 poin material untuk ditukar. Ekstraksi dapat dilakukan melalui sinyal otak.
Ingatan yang telah diubah atau dihapus di otak manusia, sekaligus dapat mencari ingatan yang terkubur jauh di dalam otak. Dengan ini, setiap orang bisa memiliki memori identik. Suami, anak itu tidak mungkin punya solusi kan? Beberapa orang miskin. Solusi macam apa yang bisa mereka miliki? Jangan khawatir. Pakai ini, dan kamu bisa mendapatkan kembali ingatan masa kecilmu. Tidak. Siapa yang tahu apa fungsi benda ini? Bagaimana jika itu berbahaya? Ada apa? Merasa bersalah. Kamu. The film was translated and narrated by M Media. Ayah. Aku ingat semuanya. Bagus. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Nak, kamu tidak boleh membiarkan mereka mencuci otakmu. Itu semua palsu. Ibu. Aku benar-benar mengingat semuanya. Dia benar-benar ayah kandungku. Tidak mungkin. Tuan muda Peng benar-benar diadopsi. Aku sudah menduganya sejak lama. Tidakkah kamu menyadarinya? Bahwa dia dan Paman Peng tidak mirip sama sekali. Para kerabat dan teman-teman yang terhormat, hari ini, keluarga Peng saya memiliki urusan pribadi yang harus diselesaikan. Perjamuan akan berakhir di sini. Mohon. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Apakah uang yang kamu inginkan? Kami hanya ingin Paman Yu mengakui putranya itu saja. Mimpi saja. Xiao Fu sekarang adalah ketua grup Peng. Bagaimana mungkin dia mengakui Janice, kerabat miskin ini? Tepat sekali. Jika kabar ini tersebar, reputasi keluarga Peng kita, di mana kita akan menaruh muka? Ayah, ibu, ini adalah hal yang baik. Hari ini aku telah mengakui ayah kandungku. Tapi kalian semua masih orang tuaku. Kebaikan asuhan kalian selama bertahun-tahun ini tidak akan kulupakan. Tepat sekali. Dia hanya punya satu ayah lagi. Ini sama sekali tidak memengaruhi hubungan di antara kalian. Sama sekali. Jika aku bilang tidak, maka tidak. Apa status kita? Status apa kamu? Jika orang lain tahu bahwa Xiao Fu diadopsi, bagaimana dia bisa mengelola perusahaan? Bicaralah. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Selama kamu tidak mengakuinya, aku akan memberimu berapapun jumlah yang kamu minta. Sudah kuduga. Di mata orang-orang sepertimu, hanya ada uang. Tidak ada kasih sayang keluarga sama sekali. Kasih sayang keluarga. Bisakah kasih sayang keluarga memberimu makan? Jika kamu benar-benar peduli pada kesejahteraan Xiao Fu, maka jangan mengakuinya. Bersama kami, dia tidak akan khawatir tentang makanan atau pakaian, dan mulai sekarang jalani hidup di atas orang lain. Sedangkan kamu hanyalah seorang udik dari desa. Apa yang bisa kamu berikan padanya? Tepat sekali. Jika Xiao Fu tidak mengikuti kita, dia mungkin masih berada di suatu lembah gunung bertani. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua grup Peng saat ini? Aku. Ayah. Diam. Apakah kamu mengatakan bahwa selama seseorang punya uang, seseorang bisa membuat orang berpisah dari darah daging mereka, mengabaikan prinsip langit dan etika manusia ya? Nah, kamu masih terlalu muda. Kamu tidak mengerti realitas masyarakat. Biarkan aku memberitahumu. Di dunia ini, dengan uang, ada kasih sayang keluarga. Dengan uang, seseorang memiliki martabat manusia. Mereka yang tanpa uang, tidak punya hak untuk berbicara tentang kasih sayang keluarga atau etika manusia. Baiklah, sungguh grup Peng. Sepertinya kamu benar-benar tidak peduli pada kami, hidup atau mati rakyat jelata biasa. Perusahaan sepertimu, dalam proses tumbuh menjadi lebih besar dan kuat. Kamu sudah sering melakukan hal seperti itu ya? Apa urusanmu? Jadi kenapa jika kami menindas mereka? Suamiku kini berkuasa dan berpengaruh besar. Tidak lama lagi, dia akan menjadi perusahaan nomor 1 di Sucheng. Pada saat itu, kalian sampah rendahan hanya akan pantas mendongak melihat kami. Begitukah? Ketika kamu bangkrut, aku akan lihat bagaimana kamu berani memprovokasiku nanti. Halo, Direktur Su. Ada sebuah perusahaan di Sucheng bernama Grup Peng. Apakah kamu tahu tentang itu? Aku ingin mereka bangkrut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 5 menit. Bagus, aku akan menunggu. Kamu cukup pandai berakting bukan? Orang-orang malang sepertimu hanya bisa menghibur diri sendiri.
dalam fantasi kalian sendiri. Satu panggilan telepon. Dan kamu bisa membuat kami bangkrut dalam 5 menit. Kamu sama seperti orang tua itu. Mungkin juga. Cukup sakit kan? Begitukah? Benar atau tidak? Kamu akan segera tahu. Baiklah, aku ingin melihat. Bagaimana kamu akan membuatku bangkrut? Ada apa? Ketua gawat. Saham kita diserang. Apa katamu? Saham kita anjlok, dan ada terus-menerus panggilan dari mitra yang ingin membatalkan kerja sama mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ini tidak mungkin. Ayah perusahaan kita bangkrut. Dan bank juga meminta kita untuk membayar kembali utang 50 juta. Bahkan belum 5 menit. Itu cukup cepat. Sekarang, kamu juga orang biasa tanpa uang. Terlebih lagi, kamu masih berutang 50 juta. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku tidak penting. Sekarang kamu hanya perlu tahu bahwa kekayaan bersih Paman Yu lebih tinggi dari milikmu dan itu saja. Apel. Dia. Paman Yu. Aku sudah membantumu menemukan putramu. Jadi bisakah kamu menyetujui permintaanku untuk pembongkaran? Ya. Bagus. Maka sesuai dengan perjanjian pembongkaran, kamu bisa menerima satu apartemen 150 meter persegi, serta 50 juta kompensasi pembongkaran. 50 juta. Menurut perkataanmu, hanya dengan uang seseorang bisa punya anak. Sekarang, apakah putra angkatmu memutuskan hubungan denganmu dan mengakui ayah kandungnya? Meskipun kamu menyerang perusahaan ayahku, mereka tetap orang tua yang membesarkanku. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Ayah, ibu, ayo pergi. Anakmu akan bekerja untuk MNJ Hidup IMU. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Tolong biarkan kami pergi. Paman Yu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya ingin mengakui anakku. Untuk sisanya, kau yang memutuskan. Baiklah, kalau begitu begini. Pertama, Paman Yu dan putranya akan saling mengakui. Kamu tidak boleh menghalangi ini dengan cara apapun. Selanjutnya, Peng Fu harus kembali menggunakan nama masa kecilnya Yu Xiaoquan. Kedua, mulai sekarang Yu Xiaoquan bisa menjalani hidup apapun yang dia inginkan. Aku tidak akan ikut campur. Namun, kamu harus kembali setiap minggu untuk mengunjungi Paman Yu sekali. Jika kedua syarat ini kalian semua setuju, maka aku akan menghentikan seranganku pada perusahaan grup Pengmu. Baiklah, mengakui dia tidak masalah. Tapi mengganti nama keluarga. Ayahnya adalah Paman Yu. Dia memakai nama belakang ayahnya. Apakah ada masalah dengan itu? Lalu, mengapa tidak mendengar pemikiran Xiaoquan sendiri? Kalian semua adalah keluargaku. Namun, nama Peng Fu sudah terbiasa. Baguslah anak itu ditemukan. Mengenai namanya. Nak, kau sudah dewasa. Kau putuskan sendiri. Selamat Paman Yu, kamu tidak hanya menemukan putramu, tetapi kamu juga menerima kompensasi pembongkaran. Ini bisa dianggap berkah ganda. Berkah ganda. Villa Keluarga Singh. Menurut perkataanmu, teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh dikombinasikan dengan fusi nuklir terkontrol. Anak itu Lin Yu yang mengembangkannya. Ya Tuan Muda Shen. Direktur Tian mengatakannya sendiri. Bagus. Kalian semua benar-benar telah memberikan jasa besar. Benarkah pentingnya dua teknologi ini bagi sebuah negara adalah sesuatu yang tidak bisa kalian bayangkan? Keluarga Roll dari Amerika Serikat sudah lama menghubungiku. Mereka ingin aku mencari cara untuk mendapatkan teknologi ini. Selama kita menyerahkan teknologi ini kepada mereka, kita bisa mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan. Keluarga Roll, jika kita memberikannya kepada mereka, bukankah itu pengkhianatan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin keluarga Sim melakukan pengkhianatan? Itu semua adalah transaksi yang sah. Tuan Muda Shen, saya minta maaf. Saya tidak berpikir panjang. Bukan apa-apa. Bagi keluarga-keluarga kuat di tingkat kita, tidak ada lagi konsep negara. Selama kita bisa mendapatkan keuntungan, berdagang dengan negara manapun, tidak ada bedanya. Tuan Muda Seng benar. Saat ini Huaguo bukan lagi tempat yang baik untuk ditinggali. Penumpasan kejahatan terorganisir
dan kampanye anti korupsi semakin sering terjadi. Keluarga-keluarga kuat kita secara bertahap disisihkan. Lebih baik membuat kesepakatan dengan keluarga royal, menyelesaikan transaksi, lalu pindah ke Amerika Serikat. Angin kebebasan di sana lebih cocok untuk perkembangan keluarga seperti kita. Negara-negara kapitalis benar-benar tidak menipuku, Tuan Muda Shane. Pada saat itu, aku bertanya-tanya, apakah kami cukup beruntung untuk mengikutimu? Selama kau membantuku mendapatkan dua teknologi ini, membawa kalian semua ke Amerika Serikat bersamaku, bukan tidak mungkin. Tuan Muda Shane, saya punya rencana. Katakan padaku. Tuan Muda Shane. Hebat. Ini adalah metode yang sangat baik. Selama kau membantuku mendapatkan teknologi ini, keuntunganmu akan sangat besar. Terima kasih Tuan Muda Shane.